Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Erlangga. Saya mahasiswa dari UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Pada video kali ini, saya dan teman kelompok saya pada mata kuliah pendalaman materi akidah akhlak di madrasah, yaitu Saudari Sri Vilayani. Nah, pada kali ini kami akan mempraktekkan kegiatan mengajar dengan mata pelajaran akidah akhlak. Baiklah, tidak memperpanjang waktu, langsung saja saya persilakan kepada teman saya, yaitu Sri Vilayani, untuk dapat mempraktekkan kegiatan mengajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Apa kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah, Ibu harap juga seperti itu, sehat semuanya. Jadi kita bisa semangat untuk menjalani aktivitas kita sehari-hari dan juga pembelajaran kita pagi hari ini. Nah, siapa yang tidak hadir hari ini? Oh iya, Sofia kemana? Sakit. Oh iya, selain Sofia ada lagi yang tidak hadir? Nah, tidak ada. Alhamdulillah, kita doakan semoga Sofia cepat sembuh dan bisa berkumpul dengan kita lagi, bisa belajar bersama dengan kita lagi. Amin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, Nak. Silakan ketua kelasnya dipimpin doanya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga dalam 1 jam ke depan pembelajaran kita ini dapat berkah dan juga bisa bermanfaat bagi kita semua ya, Nak ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang akhlak kehidupan beragama di dalam masyarakat multiagama. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih multiagama itu apa? Secara garis besarnya saja gitu, secara gamblangnya. Kan kita sering banget nih mendengar kata-kata multi gitu, multifungsi gitu kan. Iya, coba ada yang tahu? Iya benar, jadi multi itu kan banyak, agama itu ya agama, jadi multi agama itu banyak agama. Nah, sesuai dengan negara kita, negara Indonesia yang sudah mengakui 6 agama besar. Apa aja? Yang pertama ya agama Islam, yang kedua Katolik, yang ketiga Protestan, yang keempat Hindu, yang kelima Buddha, dan yang keenam Konghucu. Nah, keenam agama besar ini saling hidup rukun dan damai di negara Indonesia dan juga saling menjaga toleransinya. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan bagaimana akhlak sesama umat beragama dan juga bagaimana akhlak dengan agama lain seperti itu. Nah, yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang akhlak dalam akhlak antar umat seagama. Seperti kita kan muslim, jadi akhlak sesama muslim seperti itu. Dan ini juga Ibu harap bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari ya, Nak ya. Baik. Nah, yang pertama itu memberikan pengetahuan. Nah, memberikan pengetahuan ini bisa dalam jalan dakwah ataupun menasehati saudara seiman kita gitu. Tetapi akhlak kita sebagai seorang muslim, cara kita menasehati dan juga berdakwah kepada saudara kita itu tidak boleh tidak boleh memaksa seperti itu. Kalau kita nasihati saudara kita, ya nasihatilah dengan memberikan semangat, memberikan motivasi seperti itu. Tidak boleh dengan jalan memaksa
pendapat kita itu maunya menang sendiri, tidak boleh. Nah, yang selanjutnya itu tidak boleh menghina, tidak boleh menghina sesama umat muslim gitu ya nak ya. Nah, yang selanjutnya itu tidak mengganggu, tidak saling mengganggu, mengganggu kenyamanan ketika kita sedang beribadah seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu tidak memfitnah. Nah, fitnah itu dalam agama kita, dalam agama Islam itu sangat tidak diperbolehkan, dan itu termasuk akhlak yang tercela. Nah, jadi kita harus tekankan bahwa kita sesama umat muslim tidak boleh saling memfitnah dalam hal apapun itu, dan dianjurkan untuk saling tolong menolong ya. Jadi kalau misalnya ada saudara kita yang kesusahan atau kita dimintai pertolongan, ya kita harus dengan senang hati untuk menolong orang tersebut. Mana tahu kan nanti kita gantian ya, kita yang sedang kesusahan, jadi kita juga bisa dibantu oleh orang lain begitu. Nah, yang selanjutnya ini silaturahmi. Akhlak kita sebagai seorang muslim itu memang harus saling bersilaturahmi dengan saudara seiman kita. Nah, gimana sih Bu akhlak kita tentang silaturahmi ini gitu? Seperti contohnya itu kita memenuhi undangan, misal kita diundang ke walimahan atau ke khitanan ataupun undangan-undangan yang lain. Nah, jika kita diundang, nah akhlak kita sebagai seorang muslim itu ya kita memenuhi undangan tersebut seperti itu. Terus misal kita dimintai untuk memberi nasihat gitu ya, kita berikan nasihat terbaik kita dengan cara yang baik. Nah, selanjutnya menjenguk saudara kita yang sedang sakit seperti itu. Nah, jika ada saudara seiman kita, tetangga kita begitu yang sedang sakit, ya alangkah baiknya kita jenguk gitu. Nah, yang selanjutnya contohnya itu yaitu menggiring jenazah ya, kita takziah, terus kita doakan seperti itu, kita antarkan ke peristirahatan terakhirnya seperti itu. Dan juga contoh yang lain itu saling memberi dan menerima ucapan salam. Itu termasuk akhlak bersilaturahmi di antara sesama muslim ya nak ya. Karena menjawab salam itu hukumnya wajib, benar. Nah, yang selanjutnya yaitu akhlak antar umat beragama. Jadi kita umat muslim berakhlak yang baik kepada umat selain muslim seperti itu, dengan yang non muslim seperti itu. Kita juga harus mempunyai akhlak yang baik ya nak ya. Nah, apa aja sih Bu gitu kan. Nah, dalam hubungan dengan umat beragama lain, hendaknya seorang muslim itu menjaga keyakinannya, menjaga akidahnya. Kita tidak boleh terpengaruh oleh akidah umat lain yang bukan muslim seperti itu. Kita boleh berteman dengan non muslim, tapi kita tetap dengan keyakinan dan akidah kita sendiri seperti itu. Nah, akhlak apa aja yang harus kita jaga, yang harus kita terapkan di kehidupan sehari-hari dalam kehidupan beragama itu, yaitu tidak melakukan pemaksaan dalam beragama, baik secara halus apalagi kasar. Misal kita maksa agama lain itu masuk ke agama kita, nah itu tidak boleh ya nak ya, tidak boleh. Nah, yang kedua itu manusia berhak memilih memeluk agama dan juga beribadah menurut keyakinannya masing-masing. Jadi ya kita hargai, kalau kita punya teman yang non muslim ya kita hargai, dia mau beragama itu ya itu sudah pilihan dia gitu kan. Nah, yang selanjutnya tidak boleh memaksa seseorang agar menjadi seorang muslim. Nah ya, seperti yang pertama tadi yang sudah dijelaskan, jadi kalau kita berteman dengan non muslim ya kita berteman saja, saling menjaga silaturahmi dan juga toleransinya. Tidak boleh memaksa untuk mengajak dia
untuk memeluk agama kita, tidak boleh memaksa gitu ya. Kalau kita mau berdakwah ya dakwah saja, tidak usah memaksa seperti itu. Nah, selanjutnya Allah tidak melarang hidup bermasyarakat dengan orang yang tidak seagama dengan kita gitu, selama orang tersebut itu tidak memusuhi agama kita, agama Islam. Jadi ya kita harus saling masih saling bersilaturahmi gitu dengan umat antar agama, dan juga bertoleransi seperti itu. Nah, segitu saja penjelasan materi dari Ibu. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, berarti Ibu anggap kalian paham dengan apa yang Ibu sampaikan ya nak ya. Ya alhamdulillah, karena murid-murid Ibu kan pintar-pintar semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan beri kalian tugas. Tugasnya ini tugas kelompok. Ibu bagi 2 kelompok. Silahkan nanti ketua kelasnya dibagi 2 kelompok. Nah, kelompok 1 itu membahas tentang kalian cari apa saja akhlak antar umat seagama, dan kelompok 2 itu kalian cari apa saja akhlak antar umat beragama ya, selain yang Ibu jelaskan tadi. Nah, sudah jelas akan tugasnya? Alhamdulillah. Nah, karena sudah tidak ada yang bertanya, berarti kalian semua paham, dan Ibu juga sudah memberikan kalian tugas. Berarti Ibu akan mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran kita pagi hari ini bisa bermanfaat, bisa menambah ilmu kita. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, dan juga jangan lupa apa yang Ibu terangkan tadi itu diterapkan di kehidupan kita sehari-harian ya. Baik, Ibu, sebelum Ibu akhiri, alangkah baiknya kita juga menutupnya dengan doa. Silahkan ketua kelas ditutup doa, dipimpin doanya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan ya anak-anak.